tanggal 18 Juli sekitar jam 3.45 lagi beres-beres untuk udah mau pulang kan, habis pelatihan nih. Ini masih beres-beres nih. Nah, ini soal yang kami baru kerjain ya, memang susah sih ya, tapi yang ya emang harus dibutuhkan sih untuk masuk KSN. Ya doakan ya. Kita udah mau keluar. Ya. Udah dikunci pintunya, langsung ditutup aja. Oh, udah dikunci kan? Oke, aman. Ya, nih gua mau pulang dulu bareng Seheru. Ya. Jadi guys, motor Seheru mogok. Jadi ini Seheru lagi ngeperbaiki motornya. Ini selesai nggak bisa, Sir? Selesai nggak bisa? Nggak bisa. Waduh. Tahu nih. Lah. Bensinnya habis. Oh, ya gimana? Kamu tunggu aja di sini dulu. Ntar mau pergi nyari bensin. Oke. Woi, saya ngapain? Lihat ya. Oke. Loh. Woi, terbang. A few moments later. Duh. Oh ya, kayak mana saya bisa terbang? Makanya nonton YouTube Chemistry Story. Oh, oke. Oh ya, BTW, rumus kimia bensin tuh apa? Ini nih, kelas 11 gak dengerin pelajaran kimia nih. Halo semuanya, saya Heru. Hari ini kita akan membahas bensin. Senyawa utama penyusun bensin adalah isooktana yang dalam tata nama IUPAC disebut sebagai 2,2,4 trimethylpentana. Mungkin kalian bertanya, Sir, itu kan pentana, kok namanya oktana? lalu saya pun menjawab, 2,2,4 trimethylpentana itu memiliki rumus molekul C8H18, di mana C8H18 adalah rumus molekul dari oktana. Pentana di situ hanya menunjukkan rantai utamanya dari salah satu isomer C8H18. Mungkin kalian bertanya, Sir, apa itu isomer, Sir? lalu saya pun menjawab, isomer adalah senyawa yang sama jumlah penyusun C dan H tetapi beda strukturnya. Isomer dari C8H18 itu ada 18 senyawa. Bayangkan kalian mempunyai 8 atom karbon dan kalian mempunyai 18 atom hidrogen lalu susun menjadi senyawa yang berbeda. Itulah yang dinamakan sebagai isomer. Mungkin kalian bertanya, Sir, kenapa ada iso di depan kata oktana? lalu saya pun menjawab, ini adalah penamaan trivial, jadi selain tata nama IUPAC, ada juga penamaan secara trivial. Seperti nama Sir, secara IUPAC nama Sir adalah Hermawan Riyadianto, tetapi secara trivial nama Sir adalah Sir Heru. Pada video sebelumnya sudah Sir jelaskan ada cabang namanya isobutil. Nah, 2-metilpropana itu ternyata juga mempunyai nama trivial yaitu isobutana. Kalau kalian cerdas, kalian pasti mengerti apa yang Sir bilang. Tapi kalaupun kalian tidak mengerti, tidak masalah. Kita hanya akan fokus ke tata nama secara IUPAC. Sir, berarti saya kurang pintar ya, Sir? Coba kamu tanya Google. Oke Google, apakah saya pintar? Adalah orang tercerdas yang saya tahu. Kembali lagi ke bensin. Bensin itu diperoleh dari minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran dari berbagai senyawa hidrokarbon, terutama adalah senyawa alkana. Dan nantinya minyak bumi tersebut atau campuran tersebut akan dipisahkan melalui metode pemisahan campuran yang disebut sebagai distilasi.
Mungkin kalian bertanya, Sir, distilasi itu apa, Sir? lalu saya pun menjawab. Distilasi adalah proses pemisahan campuran yang berlandaskan atas perbedaan titik didih. Misal kita ingin mendapatkan air murni dari air laut. Seperti kalian ketahui, penyusun air laut sebagian besar adalah garam-garaman, terutama adalah natrium klorida, di mana titik didih dari air sendiri adalah 100 derajat Celcius dan titik didih garam atau NaCl itu adalah 1465 derajat Celcius. Jadi pada saat kita panaskan, air yang mempunyai titik didih 100 derajat Celcius akan menguap terlebih dahulu. Lalu uap air tersebut akan dikondensasi kembali atau diubah menjadi cairan kembali setelah melewati kolom pendingin. Seperti ilustrasi yang ada di samping. Distilasi biasa itu dilakukan jika perbedaan titik didihnya itu sangat jauh. Seperti contohnya tadi air 100 derajat Celcius, sementara garam adalah 1465 derajat Celcius. Jika perbedaan titik didihnya itu terlalu dekat, maka kita membutuhkan teknik baru yang dinamakan sebagai distilasi fraksinasi. Perbedaan distilasi biasa dengan distilasi fraksinasi ada pada kolom fraksinasinya atau kita sebut sebagai penghalang. Misal kita ingin mendapatkan metanol dari campuran metanol, etanol, dan propanol, di mana titik didih ketiganya itu sangat dekat, bisa kalian lihat di ilustrasi di samping. Metanol akan menguap hampir bersamaan dengan etanol dan propanol, tetapi etanol dan propanol akan jatuh kembali karena tidak mampu melewati kolom fraksinasi. Prinsip distilasi fraksinasi ini kemudian digunakan dalam pemisahan minyak bumi. Minyak bumi akan dipanaskan, hati-hati pemanasan itu tidak sama dengan pembakaran. Lalu uap minyak bumi tersebut akan dilewatkan ke dalam kolom fraksinasi. Ada perbedaan sedikit antara distilasi fraksinasi minyak bumi dengan ilustrasi distilasi fraksinasi yang sudah saya tampilkan sebelumnya, yaitu pada distilasi fraksinasi minyak bumi, setiap fraksi pembatas akan memiliki produk yang masing-masing akan melewati kolom pendingin. Semakin panjang suatu rantai alkana, maka semakin besar titik didih dari senyawa alkana tersebut. Maka dari itu, fraksi yang paling bawah adalah fraksi dengan titik didih yang paling tinggi atau alkana yang memiliki rantai terpanjang. Secara berurutan, di paling bawah itu adalah aspal, diikuti di atasnya itu ada oli, kemudian diesel atau kalian sebut sebagai solar, lalu diikuti dengan kerosin atau lebih dikenal dengan nama minyak tanah, lalu di atasnya lagi itu ada petrol atau lebih kalian kenal sebagai bensin. Dan fraksi yang paling atas adalah fraksi yang berbentuk gas, yaitu propana dan butana yang merupakan penyusun gas yang ada di dalam tabung gas kompor LPG kalian. Masih banyak hal menarik tentang minyak bumi, bisa kalian baca sendiri di buku yang sudah kalian beli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe.